Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kasus yang sangat viral ya, yaitu penemuan 4 jasad anak-anak ya, masih anak-anak di bawah 6 tahun semua, yang ditemukan di daerah kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sahabat-sahabat. Dan mirisnya sahabat, yang menghabisinya adalah ayah kandungnya sendiri. Baik sahabat, kasus ini akan saya ceritakan ya, dan nanti kita akan coba untuk mengambil sisi positifnya. Semoga hal ini tidak terjadi kepada kita dan keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai. Ini berawal dari satu informasi dari masyarakat, dari warga di kawasan kontrakan Jagakarsa, Jakarta Selatan ya, pada Rabu 6 Desember 2023 menerima laporan ya, sekitar jam 14.50 WIB ya, 14.50 WIB. Kombes Ade Ari dari Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari warga karena adanya bau busuk di kawasan Jagakarsa tersebut. Lantas kemudian jajaran datang ke TKP untuk memeriksa. Saat memeriksa itu sangat terkejut karena menemukan adanya 4 anak yang sudah tidak lagi bernafas, sahabat. Tidak lagi bernafas, ditemukan berjejer ya. Berjejer berjejer di kamarnya, sahabat, sambil berpelukan, sahabat. Lanjut kemudian di situ juga ditemukan seorang laki-laki yang juga dalam kondisi yang terluka, yang kritis di kamar mandi, sahabat. Korban 4 anak ini terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, sahabat. Usianya 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun, sahabat. Ya, 6 tahun. Berarti paling lama, paling tua itu usia 6 tahun. Jadi ini sangat miris sekali, sahabat. Korbannya masih anak-anak ya, yang kemudian itu dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri. Pelakunya yaitu ayah kandungnya sendiri, Panca Darmansyah, usia 40 tahun. Dia berprofesi sebagai supir taksi. Tapi kemudian beberapa bulan sebelum kejadian ini, dia diberhentikan dari pekerjaannya. Mungkin karena adanya tekanan ekonomi yang sangat luar biasa, sehingga dia melakukan hal yang mengerikan seperti ini, sahabat-sahabat. Ini informasi dari Ketua RT 04, Pak Yakob, menyebutkan bahwa dia tidak menerima laporan yang mencurigakan sebelum 4 anak itu ditemukan tewas di dalam rumah kontrakan saudara Panca ini. Jadi semuanya baik-baik saja. Dia juga merasa terkejut kenapa hal ini bisa terjadi, karena sebelumnya anak-anak juga tidak merasa tertekan. Dia seperti biasa anak pada umumnya ya, dan bahkan dia sering dikasih makan oleh para tetangga karena seperti anak yang tidak terurus, sahabat. Jadi begini sahabat, kronologisnya ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebelum kejadian katakanlah kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pada anak-anak itu, sahabat, jadi yang bersangkutan ini, si Panca ini mengalami cekcok yang luar biasa di dalam rumah tangganya, terutama cekcok dengan istrinya, sahabat. Cekcok dengan istrinya yaitu pada tanggal 2 Desember 2023, sahabat. Dia melakukan KDRT kepada istrinya sehingga mengakibatkan istrinya terluka yang harus dirawat di RSUD Pasar Minggu, sahabat, tanggal 2
hari Sabtu berarti. Tanggal 2 itu dia cekcok dengan istrinya, dan bahkan si Panca ini kemudian diancam oleh mertuanya, yaitu dari pihak si istri, untuk dilaporkan kepada yang berwajib atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, setelah kemudian mengalami insiden cekcok dengan istrinya itu, mungkin dalam diri si Panca ini, dalam dirinya berkecamuk sesuatu yang luar biasa ya. Dia dipecat dari pekerjaannya sebagai sopir taksi. Kemudian menurut informasi yang dari artikel internasional yang saya baca itu, dia juga harus membayar uang kontrakan karena rumahnya itu masih ngontrak. Terus kemudian sebagai seorang suami yang kemudian tidak bisa memberikan nafkah, memberikan mengayomi keluarga, mungkin dia merasa sangat tertekan sekali, sehingga cekcok dengan istri, sampai kemudian KDRT, sampai kemudian dia diancam untuk dilaporkan. Tanggal 2 sahabat, tanggal 2 hari Sabtu. Nah, cerobohnya dari pihak si istri ini, dia tidak mengamankan anak-anaknya masih bersama si Panca. Kejadiannya itu, eksekusinya itu di hari Minggu sahabat, tanggal 3 Desember 2023, yang berada di rumahnya ya, sekitar pagi sampai menjelang siang sahabat, eksekusi. Jadi si Panca ini mungkin stres, istrinya di rumah sakit, dia kemudian ditekan untuk dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan KDRT. Dia mungkin stres, akhirnya dia melakukan sesuatu di luar nalar manusia sahabat. Dia menghabisi satu persatu anak kandungnya di hari Minggunya sahabat, tanggal 3, karena penemuannya itu di tanggal 6 sahabat, 3 hari setelah kejadian itu. Jadi penemuannya itu kan karena adanya bau busuk, artinya itu sudah terjadi sekitar 3 harian. Eksekusi yang saya ceritakan ini hari Minggunya, tanggal 3. Di tanggal 3 Desember itu dia melakukan eksekusi itu. Dia membekap satu persatu anak-anaknya sahabat, dari yang kecil dibekap dulu sampai kemudian dia tidak bernafas. Saya tidak bisa membayangkan waktu itu bagaimana kondisi psikisnya anak-anaknya, bahkan dia sendiri sampai rela seperti itu, dibekap satu persatu. Menurut informasi dari yang dia katakan, satu persatu itu sekitar 15 menit. Dibekap sampai 15 menit sampai dia benar-benar tidak bernafas, mati lemas karena kehabisan oksigen sahabat. Setelah kemudian dia sudah tidak ada, lalu dia dibaringkan di kamarnya bersama mainan-mainannya, satu persatu, mulai dari yang kecil sampai kemudian orang yang besar. Dan bahkan informasi yang kita dapat, kejadian ini sebelum, saat kejadian, dan sesudah kejadian ini dia rekam menggunakan kamera handphone dan disimpan dalam laptopnya sahabat. Dan informasinya ini ada pesan berdarah yang dituliskan di lantai. Entah itu baru diselidiki apa itu benar-benar memang dari darahnya, atau mungkin bagaimana, ini baru diselidiki sahabat. Si Panca ini sudah hilang akal. Sampai akhirnya 3 hari kemudian ada laporan dari tetangga soal bau busuk yang menyengat ya, tepatnya itu di tanggal 6 bulan 12 ya. Berarti minggu, Senin, Selasa, Rabu, berarti hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 di kompleks kontrakan tersebut itu melaporkan adanya bau tidak sedap. Akhirnya dari ketua RT masuk ke situ, menemukan mayat yang sudah tergelepar di kamar, dan kemudian satu ayahnya itu si Panca itu di kamar mandi dalam kondisi yang terluka. RT itu tidak membolehkan warga untuk masuk sebelum adanya pihak kepolisian yang masuk, supaya tidak ada sesuatu yang bergeser dari TKP. Dari situ kemudian terkuaklah bahwa pelaku atas penghabisan dari anak-anak itu ternyata ayah kandungnya sendiri sahabat. Setelah diinterogasi dari pihak kepolisian, dibawa ke rumah sakit, akhirnya dia sudah sadar. Kemudian diinterogasi, dia mengaku bahwa kejadian itu berangkat dari cekcok rumah tangga karena alasan ekonomi, keterlibatan ekonomi, mungkin hutang piutang.
ataupun kebutuhan mendasar yang tidak bisa terpenuhi, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidup dari anak-anaknya, sahabat. Yang sebelumnya dia sudah cekcok dengan istrinya sehingga melakukan KDRT dan bahkan diancam untuk dipenjarakan. Semoga dari kasus ini kita bisa belajar sesuatu bahwa hubungan rumah tangga, bahwa berumah tangga itu tidak mudah ya, dibutuhkan kematangan secara psikologis, sahabat. Pasti akan banyak godaan, banyak cobaan yang akan menghampiri, sahabat. Jangankan kejadian si Panca ya, pelaku ini, sahabat, banyak di sana itu yang pernah saya ceritakan dalam episode sebelumnya yang lebih parah kan kondisinya, tapi alhamdulillah masih mampu bertahan untuk berpikir jernih ya. Itu teman-teman kita yang habis ludes gara-gara investasi forex, investasi judi online dan lain sebagainya, itu kan lebih parah lagi, ratusan juta bahkan miliaran itu lossnya, tapi masih bisa bertahan. Jadi sahabat-sahabat itu sekarang belajar dari kasus ini, semoga kita bisa mengambil iktibar bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalan keluar, sahabat. Kita memang tidak pernah meminta musibah apapun itu terjadi pada diri kita, tapi apapun yang terjadi pada diri kita, yakinlah bahwa akan ada jalan keluar ya. Paling tidak kita kuat, kita bersabar, kita berani untuk menjalani kehidupan ya, sahabat. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri wa ma fi ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.